Drop Sastra, langkah bersama membana di udara. Halo semuanya, kenalin nama saya Jessica Talasia sebagai Ketua Derap dan kali ini akan secara spesial untuk menemani podcast dengan bintang tamu yang spesial juga. Sebagian besar dari kalian pasti udah kenal nih. So welcome to Pak Agung dan juga Bu Ika. Halo Pak Agung, halo Bu Ika, gimana kabarnya? Hai, alhamdulillah sehat. Sehat. Saya lihat makin hari makin sibuk nih akan kerjaan di SMA Negeri 1 Pati. Pasti udah lama ya, udah cukup lama menjadi guru sampai di titik menjadi waka kesiswaan dan juga waka kurikulum. Kira-kira udah berapa lama menjabat sebagai waka? Siapa saya dulu? Pak Agung dulu deh, sebagai waka kurikulum. Oke, ya, jadi saya itu cerita nih ya, Ya. pengalaman jadi guru lah. Oke. Ya. Sok. Jadi saya tuh jadi guru mulai tahun 2003. 2003. Ngajar di SMA PGRI. PGRI Tidak sengaja ketemu dengan Bu Ika ini. Kita itu tidak sengaja ya. Daftar di SMA PGRI 1 Pati ya Bu ya. Lalu dipanggil saya dan Bu Ika ini saya tidak kenal ini. Tiba-tiba dipertemukan lagi di SMA 1 Pati ya, gitu. Sebagai teman waka lah. Teman ya gitu. Jadi saya ngajar 2003 sampai 2008 di SMA PGRI 1 Pati. Iya. Terus ke SMA 1 Kayen 2008 sampai 2016. Saya di sini berarti mulai 2016 sampai sekarang ini. Ya alhamdulillah selama di sini ya banyak pengalaman di SMA Negeri 1 Pati. Termasuk pengalaman ketika harus berbagi praktek ya dengan guru-guru yang ada di Maluku ya. Berbagi praktek. Iya, praktek baik ya, sebagai guru mitra ya, gitu ya. Saat itu tahun 2017 sampai 2019 program Kemendikbud seperti itu. Nah, alhamdulillah tahun 2020 ketika masa pandemi, saya itu sebagai bendahara BOP ya kalau saat itu ya. Bendahara BOP. Terus jadi 2021 2022 sebagai Waka Sarpras ya. Saat itu masih pandemi sehingga kita mempersiapkan pembelajaran dalam suasana pandemi dan ada pergantian itu Bu ya, harus daring dan sebagian di setengah itu ya, itu juga bagian dari tugas saya saat itu. Dan mulai tahun 2021 22-23 ya. Jadi zaman saya masuk Pak, Bapak itu udah jadi waka kurikulum. Ya, perubahan kurikulum merdeka gitu ya. Nah, saya dapat amanah baru sebagai waka kurikulum sampai saat ini. Gitu. Dan Ibu Ika, semoga Bu Ika diceritakan ya. Kalau saya memang masuk di sini itu langsung masuknya staf kesiswaan. Jadi passion ya Bu? Passion dari awal. Saya tidak tahu kenapa kok pimpinan bisa melihat saya pasnya di kesiswaan. Jadi sudah lama saya di kesiswaan, tapi untuk menjadi waka sama seperti Pak Agung sekitar 3 tahunan ya, 3 tahunan di waka kesiswaan. Jadi dari 2021 sama-sama ke waka Sarpras sama waka kesiswaan, tapi Pak Agung 2022 dipindah ke waka kurikulum. Iya, soalnya waktu saya masuk sekolah sini 2022 itu Bapak dan Ibu udah eksis gitu jadi waka. Jadi ikonnya. Ikon SMA. Nah, program sekolah SMA 1 Pati kan tuh banyak banget. Ada diata, ada sekolah sehat, ada ya macam-macam lah. Nah, kalau misal program selaku waka sendiri tuh ada nggak Pak Bu?
banyak ya. Banyak. Sekali Pak Agung ya. banyak. Jadi Sesuai kita kan visi misi. saling Sesuai visi misi. mendukung kan gitu sesuai dengan sekolah kita. Kita kan kemarin melakukan revisi terkait visi kita. Ya karena terkait kebutuhan gitu. Di tahun 2024 ini sekolah kita sebagai piloting project terkait sekolah sehat. Sehingga mau tidak mau kita harus merubah visi kita. Kalau dulu kita visinya berakhlak mulia, unggul prestasi, mandiri, kreatif, berkebinekaan global. Sekarang kita berubah karena tuntutan ya terkait sekolah sehat. Ya. Jadi tergantung apa yang dituju gitu ya visinya. Iya kan Maksudnya, tuntutan kita ya, kan tuntutan sudah barunya ya kita ke depan kita kan mau menuju ke sekolah sehat. Kita sudah sekolah adiwiyata kan kita sekolah adiwiyata brand kita kan banyak sekali. ya brand kita kan sekolah integritas, sekolah adiwiyata, sekolah sehat gitu kan. Ya, sehingga sekolah ramah anak juga gitu ya. Sehingga kita perlu mereview kembali terkait visi SMA Negeri 1 Pati. Sehingga kita fokus kita ke depan. Ya, yang namanya pendidikan itu kan yang pertama kan kaitannya dengan karakter kan. Ya, karakter. Sehingga visi kita itu yang dulunya berakhlak mulia, mandiri, gotong royong itu berkebinekaan global kita ringkes menjadi berprofil pelajar Pancasila, berprofil Pancasila kan gitu. Iya. Nah, sehingga visi kita berubah berprofil Pancasila, terus sehat jasmani rohani, berunggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan. Itu visi kita. Ya. Karena kita ingin mewujudkan. Jadi yang pertama itu kaitannya dengan akhlak. Ya. Nah, siswa kita berprofil Pancasila yang nomor satu kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi harapannya siswa-siswa SMA 1 Pati itu ketika lulus ya memiliki karakter seperti itu. Ya, karakter seperti itu. Berakhlak mulia. Yang kedua kaitannya sehat jasmani rohani. Sekolah kita menuju ke sekolah sehat seperti itu kan. Ya, unggul prestasi dan berwawasan lingkungan. Ya, karena ini juga bagian dari tadi sekolah adiwiyata sehingga visi itu kita sesuaikan. Kita review kembali menghasilkan visi seperti itu. Gitu. Unggul prestasi dari dulu sampai sekarang. Iya itu. Walaupun ya ini di babah tetap unggul prestasi. Nah, gitu. Harapan kita kan seperti itu. Walaupun kita sistem PPDB sebagian besar zonasi gitu kan, tetap kita yakin bahwa gennya SMA 1 Pati itu kan punya prestasi kan begitu kan. Ya, amin. Ya, apalagi kemarin SNBP-nya berapa Pak? 95. Ada 96 siswa. 96 malah iya, Pak. 96 itu bagian dari mewujudkan visi kita kan gitu. Nah, sebagian besar lagi ada yang diterima di SNBT. Yang laporan kemarin itu baru 56 yang laporan, belum yang tidak lapor jelas lewat jalur mandiri juga. Ada yang IUP juga Pak. Nah iya begitu. Nah, itu salah satu mewujudkan tadi unggul prestasi. Selain itu juga banyak prestasi lain. Iya seperti karate ya sering banget lewat di IG. Itu ya bagiannya Bu Ikarate kalau masalah ekstra gitu ya, gitu. Jadi programnya tuh secara menyeluruh dari sekolah ya. Kalau misal dari masing-masing wakanya tuh apakah nggak ada? Ada. Menyesuaikan aja gitu ya. Masing-masing ya. Ya kalau kita kan jadi ini kan tadi jadi semua program itu diarahkan kan semuanya ke visi. Iya. Gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan semuanya mendukung supaya visi kita tercapai. Bu Ika sebagai kesiswaan pagi-pagi sudah di depan itu. Iya. Mewujudkan tadi untuk berakhlak mulia tadi membangun suatu budaya gitu kan.
Budaya disiplin. Budaya salah satunya Senyum, seperti sapa itu. salam, Ya. disiplin ada di situ. 5S. 5S itu. Jangan lupa 5S ya teman-teman. 5S itu ya. Nah, itu yang memang membangun budaya ya Bu Ika ya. Memang tidak mudah. Sekarang kan Bu, Pak, ada yang masih ignoran lah terkait hal seperti itu. Jadi mungkin bisa lebih digencarkan lagi. Lalu untuk Pak Agung sendiri nih sebagai wakakurikulum, boleh dijelasin nggak gimana sistem pembelajaran di SMA ini? Apakah ada yang membedakan dari sekolah ini dengan sekolah lain atau gimana, atau sama aja? Kita kan menganut sistem pakai kurikulum merdeka ya, ini sehingga antara kelas SMA yang lain dengan SMA kita kan berbeda kadang ya, cara pembelajarannya ya, termasuk konten kita ya, konten materi itu ya, itu kan berbeda-beda disesuaikan dengan sekolah-sekolah. Di SMA 1 Pati ini kan siswa kita kan hampir 90% itu kan ingin melanjutkan perguruan tinggi kan. Iya. Ya, itu menjadi salah satu pertimbangan untuk pembelajaran di SMA Negeri 1 Pati. Mungkin di kelas 10 fase E itu materinya sama ya Pak. Di SMA itu kan terdiri dari 2 fase, fase E dan fase F. Fase E itu Kelas ada 10. di kelas 10, fase Fase F-nya F di kelas 11 dan 12. 12. Nah, fase E ini diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Ya, 1 tahun. Untuk fase F-nya itu diberikan waktu 2 tahun. Jadi kita di kelas 11 dan kelas 12 seperti itu. Dan masing-masing sekolah itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Kita di SMA 1 Pati ingin anak-anak kita bisa diterima di perguruan tinggi kan gitu. Sehingga kita membekali kemampuan akademiknya itu berbeda dengan sekolah lain gitu. Tuntutannya lain, mungkin kedalaman materinya berbeda-beda gitu. Yang Nah, membedakan kedalaman materi. ya, kedalaman materi kita. Di fase F ya, itu kan 2 tahun ya. Iya. Nah, di kelas 11 dan kelas 12. Nah, itu masing-masing sekolah itu memetakan materi itu kan berbeda-beda dengan kurikulum merdeka ini. Ada kan misalnya pembagian matematika lah antara SMA 1 dengan yang lain. Materi bunga majemuk kita ajarkan di kelas 12. Mungkin di SMA lain ada yang diajarkan di kelas 11 gitu kan. Ya, itu Jadi kan boleh dipetakan dari kelas 10 ya Pak? Dipetakan sesuai fasenya. Sesuai fasenya. Kelas Jadi 11 atau kelas 12. nah, kemungkinan yang berbeda itu di kelas 11 dan kelas 12 karena fasenya 2 tahun. Nah, di kelas 11 saja ada yang di kelas 10 semester 1, semester 2. Nah, sama di kelas 12. Nah, untuk pemetaan materi itu kan disesuaikan tadi urutan ya. Urutan namanya alur tujuan pembelajaran lah sekarang itu namanya seperti itu. Nah, fokus kita adalah ke anak-anak ini bisa masuk ke perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Terutama ke PTN kan begitu. Nah, materi UTBK. Sehingga materi kita itu difokuskan pada ya ada namanya pendalaman materi. Sehingga evaluasi di SMA Negeri 1 Pati itu kan soal-soalnya tipenya kan mengarah ke SNBT nih. Itu ya. Kalau dulu kan kita ada namanya ujian nasional. Ya, nilai kalau dulu nilainya ujian nasional bagus itu sekolahnya tingginya bagus. Sekarang ini kan tidak ada namanya asesmen nasional yang dilakukan di kelas 11. Alhamdulillah tahun kemarin AN kita bahwa di kemampuan literasi numerasi kita sudah mencapai 100% di atas minimum. Ya, artinya itu pembelajaran yang kita lakukan sudah mengalami perbaikan untuk literasi numerasinya.
Yang perlu kita tingkatkan adalah tingkatnya. Mungkin tidak hanya di atas minimum, tapi nanti bisa menuju ke tingkat yang mahir. Itu. Salah Tapi satunya sudah seperti termasuk itu. efektif dan efisien ya Pak, belajar di sini. Ya, efektif dan efisien disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing kelas. Namanya pembelajaran kita kan berdiferensiasi, ya kan, menyesuaikan. Kan anak-anak itu kan ada yang kemampuannya cepat, ada yang sedang, ada yang perlu bimbingan, dorongan. Nah, seperti itu kan kita sangat optimalkan. Betul Pak, betul Pak. Betul kan? Ya. Tidak ada kelas unggulan. Ya, tidak ada Semua istilah sama. kelas unggulan. Semua sama. Nah, tidak ada istilah namanya pelabelan IPA IPS ya itu. Fase Ya, kelas F1, F2, F3 masing-masing itu punya keunggulan, punya kelebihan pada mapel peminatannya masing-masing. Sehingga pada dasarnya anak-anak kita mampu berprestasi, semuanya juara tapi di bidangnya masing-masing. Gitu kan? Ya. Oke, kalau Bu Ika nih sebagai orang kesiswaan, gimana pelaksanaan kegiatan siswa yang ada selama ini? Kira-kira Ibu pendapatnya kayak gimana nih? Evaluasinya lah. Ya, alhamdulillah ya. Terutama untuk Bapak pimpinan itu sangat open untuk kegiatan siswa. Karena sebenarnya kegiatan siswa itu bisa maju dan bisa memberi kontribusi yang positif bagi anak-anak apabila didukung oleh semua warga sekolah dan terutama oleh pimpinan. Yeah. Nah ini apalagi ekstra kita kan banyak sekali ya. Sekarang 42. 42 luar dari biasa. Ekstra itu kami sebagai kesiswaan itu selalu melecut, maksudnya memaksa atau menyemangati anak-anak untuk ikut lomba-lomba dan lomba. Apapun hasilnya dan bagaimana. Yang penting coba dulu. Yang penting coba dulu. Meskipun mungkin ya karena kita sekolah hanya mengandalkan dana BOS dan dana BOP yang tentunya untuk mengcover semua kegiatan yang ada di SMA 1 kan tidak bisa. Jadi anak-anak itu diajaklah untuk bisa mandiri, ada kerjasama orang tua dan sekolah. Nah seperti itu. Dengan adanya lomba-lomba dan kejuaraan-kejuaraan dari berbagai macam ekstra dan lomba-lomba lainnya, itu ternyata mempunyai keuntungan yang besar bagi SMA 1. Di antaranya SMA 1 ini dipercaya oleh pemerintah, diberi tambahan dana untuk memajukan, memajukan sekolah. Nah, jadi kita kemarin dapat tambahan dana banyak BOS prestasi. Jadi kita dianggap sekolah berprestasi. Nah, tahun ini kita dapat Bu 155 juta. Tahun kemarin kita dapat 25 juta. Jauh banget ya. Ya, itu berkat kalian itu. Terima kasih untuk kalian. Dan kita berusaha dari dana itu untuk mendanai semua kegiatan siswa. Makanya kita kan Jessica tahu sendiri kan, kita ada tawaran untuk gelar budaya di museum. Oke, saya oke nih, saya nggak ragu-ragu. Alhamdulillah sukses. Kemudian ada lomba ini, oke maju, ternyata bisa dan ternyata kita bisa. Nah, meskipun dengan semula keterbatasan dana dan dengan adanya bantuan itu kita memang terbantu sih. Jadi ya sangat membantu. Ya, itu mungkin keunggulan SMA kita, SMA 1 dibandingkan sekolah lain ya itu tadi, dengan banyaknya kegiatan dan kita lomba-lomba alhamdulillah selalu mendapat nomor. Nah, yang penting berani mencoba dulu ya. Iya, itu bagian dari tadi mewujudkan visi SMA 1 Pate yang unggul dalam prestasi. Ya gitu. Karena kalau misal kita kepikiran aduh nanti kalah ya nggak akan ada. Ya nggak akan maju-maju. Iya nggak akan ada beban. Kelas 10 memang setiap ada event lomba, pengumuman itu saya selalu share di grup-grupnya kelas 10 supaya anak-anak itu tergerak. Minimal anak itu tanya dulu, Wika ada lomba ini, oke,
saya carikan pembimbing. Terus kalau enggak ya saya bimbing sebentar dulu, nanti kan anak bisa berkembang. Nah, misalnya mereka pesimis, Bu, kok saingannya begini, jangan takut, ayo maju. Maju Dan aja dulu. ternyata Malah dapat. ya, dapat, alhamdulillah dapat ya. Iya. Ya seperti itu. Ya, kita kan tadi disebutkan punya 42 ekstra kan. Iya, banyak sekali. Banyak Itu rekor. sekali Saya rekor ya. saya aja kaget 42. 42 ya, semuanya punya kegiatan ya. Ya, kadang harus memerlukan biaya. Ya, dengan biaya yang ada kita berusaha semaksimal mungkin untuk melayani anak-anak ini biar berkembang. Iya. Ya, sehingga dari 1263 Siswa. Wow, sangat hafal. iya, karena siswa kita kan di kelas 11 itu 432, kelas 12 431, kelas 10-nya 400 kan itu ya. Ya, start itu. Nah, kita menyediakan 42 ekstra ini. 42 Harapannya ya, semua siswa Mengikuti bisa mengikuti ekstra sesuai passionnya masing-masing sehingga mereka bisa juara di bidangnya masing-masing. Itu setuju nggak teman-teman? Ya, itu semuanya punya prestasi sehingga punya keunggulan itu ya. Iya. Dan di dalam kurikulum ya, kita sudah merumuskan kurikulum bahwa setiap siswa itu wajib mengikuti minimal 1 ekstra dan maksimal 3. Nah, kenapa harus dikasih maksimal? Karena kemarin ada 5 yang siswa itu mengikuti 5 ekstra kan, luar biasa sekali. Saya juga 5, Pak. Tetapi kalau misalkan 5 itu memiliki keunggulan, diambil 1 yang jadi fashionnya dan dapat juara, itu kan lebih baik gitu kan, difokuskan ke situ. Jangan yang nyabang banyak tapi nggak fokus semua jangan ya. nyabang nggak fokus tapi tanpa prestasi kan eman-eman waktunya ya Bu ya. Banyak prestasi semua. Ya ada seperti Jessica ini yang luar biasa kan itu kan. Tetapi ada juga teman-teman kalian yang masih belum menunjukkan, padahal mereka sudah diberikan tempat untuk pengembangan kompetensinya itu. Semoga tahun ini lebih baik lagi ya dari tahun sebelumnya. Amin. Cuma harapan saya nih ya, terutama untuk kelas 10 yang baru ya. Ini masih ada beberapa siswa yang mindsetnya itu kalau lomba harus ditunjuk. Jadi ada sih orang tua yang kemudian komplain sama saya, kok ya lomba kenapa itu aja anak gitu. saya kok tidak ditunjuk padahal anak saya punya kemampuan ini. Loh, yang tahu kemampuan ini siapa? Karena di SMA itu kita sifatnya kan kreativitas kita masing-masing kan. Inisiatif juga. Ya, harus punya inisiatif. Yang tadi 6 karakter profil pelajar Pancasila, 6 profil pelajar Pancasila kan salah satu berpikir kritis, kreatif itu. Nah, itu dikembangkan gitu. Itu. Udah nggak kayak SMP lagi ya. Misal lomba itu ditunjuk. Iya, mungkin mindsetnya masih SMP gitu. Ditunjuk ya. Telat kalau nunggu ditunjuk nanti dia harus punya jiwa kompetitif. Nah, Kalian harus berani maju. Menumbuhkan jiwa untuk kompetensi itu tadi. Nggak usah takut. Coba aja dulu. Membahas tentang siswa ya kita ini. Kan selain sisi positif, ada juga sisi negatifnya. Nah, sekarang itu lagi marak, Bu, Pak, kasus tentang kenakalan remaja. Kita ganti topik ya ini. Oke, kenakalan remaja ya. Kenakalan remaja. Nah, saya itu kemarin tuh kan lagi baca-baca berita dan juga dari mulut ke mulut dapat informasi nih. Ternyata ada murid dari SMA Negeri 1 Pati yang membawa dalam tanda kutip es lemon ke sekolah. Itu gimana Pak, Bu? Ceritanya dimulai dari Bu Ika dulu. Bu Ika dulu, monggo Bu Ika. Kalau saya bagian kurikulumnya aja. Saya awali meluruskan ya. Meluruskan. Es lemon. Oh, bukan es lemon. Lemon tuh warnanya apa ya, Nana?
Kuning ya? Kuning. Itu warnanya pink. Pink, Warnanya ya, pink. Iya, pink. kalau menyebut es strawberry mungkin Lebih nggak make salah sense, ya, lebih make sense. Tapi es lemon warnanya pink, dan pengakuan dari anaknya Hah? itu anu Bu, esmoni. Es Nah, money, ya. kemudian saya browsing nih ya di Iya. Google, esmoni itu apa. Nah, Mm-mm. ternyata esmoni ini memang pernah marak, terutama di Pati, daerah Pati Utara ini. Isinya memang campuran minuman rasa buah, Mm-mm. kemudian ada minuman kayak energi, penambah energi, dan ditambah arak. Ada tambahan Jadi arak. kayak minuman oplosan gitu ya. Oplosan, Oplosan. ya. Tapi mungkin kadar araknya mungkin tidak mungkin begitu tinggi. tergantung konsumennya ya. Oh. Yang beli siapa? Kalau yang beli orang tua dan anak-anak mungkin beda ya. Nah, kalau itu araknya wujudnya apa saya tidak tahu. Kalau metanol nggak bahaya ya. Kalau etanol agak mending. Kalau metanol itu dalam waktu 3 kali 24 jam bisa buta itu matanya ya. Bahaya. Nah, kemudian itu kegiatannya pada saat penerimaan tamu ambalan, tuh kemah ya. Oh, yang PTA Ya, kemarin, iya, yang kemah PTA bakti. kemarin ya. Sebenarnya ini belinya bukan di sekolah ya. Kemarin kalau saya baca komen-komen tuh beli di sekolah gitu ya. Komennya Sekolah soalnya. juga gimana ini? Waduh. Aduh. Dia bawa dari luar, setelah tahu ada pemeriksaan disembunyikan. Iya. Kemudian ketahuan oleh panitia dan dibawa ke guru. Kemudian kita proses. Nah, itu awal mulai kejadian seperti itu. Nah, di proses itu kan Bu, saya kan gali-gali informasi lagi nih dari beberapa sumber. Ternyata itu prosesnya, sanksinya itu adalah isolasi. Betul? Apakah betul? Isolasi. Isolasi badan. Isolasi badan. Isolasi itu kan itu seperti yang kabel itu ya. Diisolasi 1 minggu. Apakah benar? Yang namanya isolasi tuh ingat zaman COVID ya, diisolasi ya. Kan dia ditempatkan di ruangan khusus sendiri. Enggak. Kita enggak punya ruangan isolasi. Berarti berita itu salah ya, Bu? Salah, iya. Yang betul, anak tersebut dilakukan pembinaan karakter oleh guru BK dan guru lain yang tentunya jadwalnya sudah disusun oleh Bapak kita, Bapak Agung. Sedemikian rupa ya. Ya, saya jelaskan dulu ya, ini Iya, kaitannya tadi isolasi tadi ya. Serem sekali kelihatannya itu. Sekolah kita itu ngeri itu ya. Padahal sebetulnya kita itu kan seperti tadi saya sampaikan visi kita. Jadi membentuk siswa yang berkarakter Pancasila itu ya. Kita ingin siswa kita berkarakter Pancasila. Nah, salah satunya tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu kan. Nah, melihat kejadian yang tadi ya, kan kita berusaha tanya kepada anak Yang tersebut, bersangkutan. ya, itu kan, anak tersebut bahwa gimana sih Kok bisa visi kejadian gitu? SMA 1 Pati ini visinya. kan kita bicara tentang visi kan, agar kita sama persepsinya, jangan sampai gurunya pengennya anaknya berakhlak mulia tapi anaknya berpandangan beda, aku enggak seperti itu gitu. Ya, aku pengen yang lain lah itu. Nah, ternyata anak ini juga punya kesepahaman bahwa apa yang dilakukan itu tidak mencerminkan dari profil pelajar Pancasila tadi yang berakhlak mulia. Dia menyadari itu. Nah, karena kita merasa bahwa anak ini perlu pembinaan khusus terkait karakter gitu ya, maka kita berikan waktu khusus untuk pembinaan anak ini. Karena sesuai visi kita bahwa anak ini harus mulai berubah dari karakternya terlebih dahulu, berakhlak mulia tadi itu loh. Iya. Iya kan? Nah, sehingga dari sekolah memberikan pembinaan itu. Sementara kita tempatkan di BK. Ya. Kita kan sekolah kita tadi disampaikan, sekolah kita brandnya adalah sekolah ramah anak kan gitu kan. Betul. Ya. Inklusif Ya, inklusif ya. Jadi selain kita mendidik anak ini kan perlu perlindungan kepada siswa yang lain juga. Iya. Nah, dia ada di suatu kelas itu kan.
ini ada anak yang punya karakter kurang baik gitu ya. Maka kita perlu menetralisir dulu anak ini supaya lebih baik. Jangan sampai anak ini memberi dampak buruk terhadap yang lain. Sekolah kita itu sudah berumur 78 tahun lebih. Ya, dibangun dengan Lebih nilai, Indonesia Merdeka. ya kan? Dibangun dengan nilai ya, yang tadi akhlak mulia tadi. Kalau tiba-tiba ada seorang siswa yang punya karakter yang kurang baik, mau dicampurkan ke anak kita yang sebagian besar itu baik dan nanti berpengaruh buruk, maka anak ini kan perlu kita bina dulu, ya kan, supaya menyelamatkan yang lain. Dan juga menyelamatkan anak itu sendiri. Iya, menyelamatkan anak itu sendiri. Itu tujuan kita. Tidak ada maksud buruk pun untuk anak ini supaya dipahami ya. Jadi tadi seperti pendidikan inklusif ya. Kita kan pendidikan inklusif itu kan ya menyeluruh ya, terhadap semua. Iya. Ya, gitu. Tapi ya Pak, Bu, malah keluarganya itu tidak terima sampai bawa pengacara. Itu yang saya terima ya, Bu, informasinya. Padahal menurut saya sendiri dan teman-teman saya maupun juga netizen luar merasa bahwa itu tuh konsekuensi dari perbuatannya, ya kan? Jadi gimana langkah Bapak Ibu guru dalam menanggapi kasus ini? Ya seperti tadi Pak Agung ya, kita tetap membimbing pembinaan anak tersebut. Sedangkan orang tua membawa pengacara, itu kan urusannya orang tua ya, tapi kami beda ranah gitu ya. Tapi kami tetap berkomunikasi dengan orang tua bahwa ini adalah dunia pendidikan, di mana dunia pendidikan ini kita komunikasikan bersama. Orang tua bisa menerima apa yang ada di SMA 1 dan anak bisa menerima di SMA 1. Kita komunikasilah antara guru, orang tua, siswa. Jadi pada saat pengacara datang pun ya kami hanya berkepentingannya pada orang tua. Nah seperti itu. Jadi tetap terfokus pada orang tua. Pada orang tua, tidak pada pengacara. Gitu. Jadi gini, Mbak Jessica, jadi kan ini kan kita harus menyamakan persepsi pemahaman terkait dengan pendidikan. Seperti saya sampaikan tadi, kita itu visi kita itu kan ingin anak kita berakhlak mulia, berprofil Pancasila, sehat jasmani rohani, unggul prestasi dan berwawasan lingkungan. Fokus kita ke sana. Sehingga kerjasama antara orang tua dan sekolah itu diperlukan untuk menyamakan persepsi gitu kan. Apapun yang kita lakukan, program-program kita adalah mengarahkan siswa-siswa kita ke sana untuk menjadi berprofil Pancasila tadi itu loh. Gitu. Kita tidak ada maksud lain. Kalau ada kesalahpahaman dari orang tua terkait tadi harus membawa pihak lain, kita tidak punya kepentingan apapun dengan pihak lain tersebut. Karena memang pada dasarnya itu hanya untuk melakukan pembinaan dan mewujudkan kan visi gitu. tersebut. Kan tadi saya sampaikan harus ada kerjasama dengan orang tua, kerjasama yang baik gitu kan. Misalnya Mbak Jessica ini kan kita kan dari orang tua sekolah menitipkan ke anak ini rencananya ke depannya kan sampai lulus ya, gitu kan? Perjalanannya sampai 3 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu di awal kita harus punya kesepemahaman bahwa anak nantinya itu harus berakhlak mulia, ya, berprofil Pancasila. Juga harus sadar juga untuk menaati regulasi sekolah yang ada gitu ya Pak ya. Iya, itu bagian dari mewujudkan tadi. Ya, tidak ada kita ingin anak ini supaya dijadikan anak yang lebih baik lah itu. Punya tadi cita-citanya tadi loh. Profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu kan tujuan kita.
mosok kita ingin membina anaknya ke sana, orang tuanya punya persepsi lain gitu loh. Jangan-jangan nanti antara kita ya Bu ya dengan orang tua beda itu. Nah, kalau kita ini yakin bahwa apa yang kita lakukan ini benar, ya menurut saya orang tua juga harus mengikuti Dan mendukung. aturan di sekolah ini karena tujuannya itu tadi. Kita itu tidak ingin anak ini menjadi ya, karakternya tidak seperti profil kita kan gitu. Karena balik lagi suatu saat setelah kita lulus kita balik lagi ke masyarakat ya Pak ya. Nah itu Harus betul. punya karakter yang baik. Betul, Jadi itu. sebenarnya intinya adalah komunikasi Nah, hanya komunikasi dengan orang tua. gitu loh. Tapi orang tuanya nggak tahu ya, mungkin nggak pede. Kan kita sudah banyak menangani anak-anak kita dan kita akhirnya bisa membawa anak ini menjadi ke arah yang jalur yang benar itu Bu Ika ya. Beberapa anak kita yang dulunya nuak ya istilahnya kreatif lah. Istilahnya kreatif tingkat tinggi lah yang mungkin kreativitasnya perlu diarahkan ke hal-hal yang positif itu aja lah. Nah, sehingga akhirnya mereka bisa lulus ya, akhirnya diterima di perguruan tinggi, kita ikut bangga juga kan itu. Alhamdulillah anak kita yang dulunya dilabeli itu ya kurang baik tiba-tiba lulus dengan ya luar biasa, itu kan sesuatu yang membanggakan bagi kita kan gitu. Iya. Tapi balik lagi, ini kan saya menyerahkan ya, mewakili masyarakat, Oke. anak-anak juga. Nah, perbuatan seperti itu tuh mencoreng nama baik SMA Negeri 1 Pati. Nah, tanggapan Ibu itu gimana? Sebagai pendidik itu solusi yang ditawarkan selain membina tuh apa? Nama SMA Negeri 1 Pati ini itu bisa balik lagi gitu loh, Pak Bu. Kalau saya nama SMA Negeri 1 Pati sudah tetap baik. Ya, kalau ada misalnya ya, kita kan tadi saya sebutkan 1.263 siswa. Kalau misalkan ada 1-2 siswa kita ya yang kurang baik, itu kan bagian dari proses yang namanya siswa ya dari 1.263 dari bermacam-macam keluarga, latar belakang. Kalau ada yang misalnya saat ini kurang baik, ya harapan saya nanti setelah pembinaan jadi lebih baik. Itu hal yang menurut saya biasa saja itu. Prestasi-prestasi kita yang saat ini ratusan ya akan langsung hilang hanya karena satu. Iya. Kalau kita memahami konsep pendidikan kita yang inklusif, ya pakai itu apa slogan PAPA itu present, hadir, kehadirannya, kedatangannya kita terima dengan apa adanya. Terus ada acceptance, diterima, anak itu kita terima dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau kita didik dengan participation, berpartisipasi ya dalam semua kegiatan yang ada di sekolah ini. Dan nantinya menjadi achievement, berprestasi. Itu bagian dari prinsip pendidikan inklusif. Ya, kita menerima walaupun mungkin anak ini saat ini kurang baik ya. Nanti akan diprogres ya. Progres kita kan sudah melakukan pembinaan, kita melakukan penjadwalan ya, penjadwalan untuk pembinaan karakter kaitan karena dia beragama Islam. Di pagi hari kita berikan pembinaan karakter dengan guru agama dengan sholat duha. Terus nanti ada kegiatan dengan pembinaan nilai kebangsaan dengan guru PKN. Selain itu kita juga memberikan pembelajaran. Jadi tetap belajar ya Pak selama masa pembinaan itu kita berikan haknya
Iya, ada tugas juga. Ya, Oh, gurunya kita datangkan untuk mendampingi, ya. Khususkan berarti malah enak ya, private. Dikhususkan, nah, private. Untuk ini karena menurut saya ini anak yang perlu kita selamatkan, ya. Ya, usaha-usaha ini sudah kita lakukan. Kenapa kok dianggap kita kurang apa ini Bu Liga ya? Tapi jangan khawatir, Jangan Jessica khawatir. dan anak-anak lain. Misalnya ada yang mencoreng nama baik kita, Ya. jangan khawatir, itu kan hanya segelintir. Segelintir. Nama baik kita itu udah ibaratnya pohon itu pohon beringin besar, angin menerpa itu insya Allah kuat. Nah, bisa juga dianalogikan satu gelas air bening, kamu tetesi tinta sedikit, nah warnanya juga berubah kan. Tapi nanti kamu tuangkan lagi air bening, lama-lama jadi bening enggak? Nah, Iya. air bening itu adalah prestasi-prestasi kalian semua gitu ya. Amin. Iya. Itu yang akan membawa nama baik kita tetap utuh. Tetap utuh dan kokoh. Iya. Oke. Untuk yang terakhir ya Pak, Bu, kira-kira ada nggak tindakan preventif dari Bapak Ibu sekalian untuk agar itu kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Sebenarnya tindakan preventif itu selalu ada, karena kami selalu ya setiap pagi kita kan punya ada tim GDS ya. Ya, GDS itu apa Bu? Boleh dijelasin Gerakan dulu? Disiplin Sekolah. Ya. Ini yang digawangi oleh Bu Devi. Iya. Anak yang terlambat itu kan HP sementara disimpan di sekolah. Ya. Jadi dengan begitu anak-anak kan berusaha untuk tidak terlambat. Dan kita juga sebenarnya melakukan razia sama anak-anak barang-barang yang sekiranya yang tidak boleh dibawa di sekolah. Nah, itu adalah tindakan preventif kita. Dan selalu tim GDS ini ngecek pada jam-jam sekolah, maksudnya pada jam-jam pembelajaran tuh kita ada piket keliling. Nah, ada ndak anak kira-kira yang bolos di sebelah mana itu ada timnya. Itu jadi tindakan-tindakan itu preventif selalu ada. Jadi ketika anak sudah masuk ke lingkungan sekolah, itu kan ada kesepakatan aturan yang harus ditaati. Tidak lain adalah membentuk suatu budaya, kebiasaan. Ya, membentuk suatu karakter itu tidak mudah. Jadi karakter itu dibentuk dengan suatu kebiasaan. Ya, kebiasaan kita mulai dari datang pagi hari ya dengan 5S, senyum, salam sapa, sopan santun. Itu adalah bagian dari tadi pembentukan nilai karakter. Ya. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan ini ya yang dilakukan oleh siswa-siswa kita 1263 tadi, itu akan membentuk suatu budaya sekolah kita. Ketika anak selama 3 tahun di SMA 1 Pati ya disajikan ya dengan budaya-budaya yang baik, ya itu akan melekat pada dirinya selama 3 tahun dan itu akan jadi karakter. Yang namanya karakter itu misalnya Jessica biasa datang tidak terlambat, itu ya, Tidak terlambat. Datang tepat waktu. Tiba-tiba suatu hari ke sekolah ada hambatan, walaupun ada hambatan, misalnya bannya bocor itu kan, ya kan. Tiba-tiba ketemu Bu Ika di depan, Jessica itu walaupun punya alasan untuk disampaikan tidak terlambat, tetapi di dalam hatinya ini kan merasa tidak enak kan. Ya, betul. Benar nggak? Betul. Nah, itulah bagian dari karakter itu. Kebiasaan tadi ya. Itu sudah mengakar. Nah, itulah yang ingin kita bangun berkarakter Pancasila. Itu. Tugas sekolah yang sesungguhnya. Ya. Di sekolah itu adalah konservasi nilai-nilai universal tentang disiplin. Tanggung jawab, kerja keras, mandiri, itu bagian di sini menumbuhkan nilai-nilai itu. Ya, konservasi nilai.
konservasi budaya P5. Kita besok pagi mau mendatangkan narasumber dari Dinas Pariwisata ya. Terkait P5 kearifan lokal, kita mau konservasi budaya. Ya, konservasi budaya, menumbuhkan budaya-budaya yang mungkin saat ini hampir punah, mau kita angkat kembali. Karena tempat ini, lembaga ini adalah sebagai tempat konservasi budaya, itu salah satu. Dan konservasi nilai-nilai tadi itu. Kalau bukan generasi muda, Ya siapa lagi? siapa lagi? Ya, hancur. Seperti itu yang melestarikan. Iya. Indonesia Emas 2045. Gitu. Kalau pesan dan pesan untuk kita semua lah di siswa SMA Negeri 1 Pati. Ada nggak Pak Bu? Pesannya banyak sekali. Banyak sekali. Disingkat jadi visi misi pesannya. Ya kalau saya harapan kita kan ingin visi kita tercapai. Jadi kita ingin siswa kita berprofil Pancasila tadi. Iya. Yang kedua sehat secara jasmani rohani ya. Balik lagi ke visi. Ya, visi ya, paras itu ya. Sehat jasmani rohani. Ya. Terus unggul prestasi. Semua siswa kita punya prestasi, berprestasi di bidangnya masing-masing. Yang keempat, berwawasan lingkungan. Sekolah kita adiwiyata ya. Semoga bertahan selamanya. Iya, karena ini bumi ini kan tempat kita. Harus dijaga Harus dengan dijaga baik. kelestariannya. Ya, jangan sampai ya kita Malah meninggalkan jejak kerusakan di bumi. Kalau bisa kita buat lebih hijau sekolah kita kan itu kan. Iya, Ya, sesuai visi kita. Penggunaan ya mungkin tadi adiwiyata lah, sampah plastiknya dikurangi, rodanya bukan ya. Sebenarnya aksi nyata sedikit Aksi nyata. itu sedikit pun aksi nyata mereka atau anak-anak ini akan membuat dampak yang besar. Kita Hal nggak kecil usah, akan membuat nggak usah hal besar. muluk-muluk harus begini, tapi paling tidak ada aksi nyata gitu loh. Dimulai Kesadaran diri masing-masing. Iya. berubah dari mulai diri sendiri. Kalau pesannya Bika untuk anak-anak adalah menjadi siswa berintegritas. Siswa berintegritas. Ingat ya, harus integritas. Integritas. Oke, terima kasih Pak Bu atas waktunya udah mau membahas tentang program, atau juga kita bahas sedikit kasus yang terjadi ya, hot news, hot topic, dan mau menjawab misteri yang ada di kalangan siswa. Kan kita juga bertanya-tanya apakah ini hal seperti ini tuh benar terjadi atau tidak gitu. Dan kita sebagai siswa pastinya harus menaati regulasi sekolah yang ada. Jangan malah kalau kita masuk ke dalam lingkungan sekolah kita malah bikin aturan sendiri dan seenak sendiri, itu jangan ya. Walaupun kita awalnya tuh kalau kata Pak Agung tadi masih berbeda lah, kita diprogres, diubah menjadi lebih baik lagi agar kelak kalau kita di masyarakat, terjun di masyarakat, kita bisa menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi sekitar kita. Juga teman-teman untuk adik-adik kelas 10 juga harus punya inisiatif yang tinggi ya untuk mengikuti lomba-lomba. Jadilah berprestasi seperti visi kita. Terima kasih.